Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo guys, kembali lagi bersama aku Amelia Vegate, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NPM 022722111156. Di pembahasan kali ini, aku akan membahas materi tentang etnografi. Jadi langsung kita ke pembahasannya. Jadi, apa sih itu metode penelitian etnografi? Metode penelitian ini mengharuskan kamu melakukan perjalanan ke lokasi atau komunitas tertentu dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang cukup lama, mungkin beberapa bulan atau bahkan tahunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara orang-orang di sana hidup, berbicara, dan berinteraksi satu sama lain. Kamu akan mencatat semua yang kamu dengar, dan kadang kamu juga akan berbicara dengan orang-orang untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Selain itu, kamu harus menulis semua temuan dalam laporan atau cerita yang menceritakan bagaimana kehidupan mereka. Dan intinya, etnografi adalah cara kita belajar tentang budaya dan kehidupan manusia dengan mengamati dan menjadi bagian darinya. Etnografi adalah studi penelitian kualitatif yang melihat interaksi sosial pengguna di lingkungan tertentu. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pandangan dan tindakan pengguna bersama dengan pandangan dan suara yang mereka temui di hari tersebut. Ini memberikan peneliti pemahaman tentang bagaimana para pengguna melihat dunia dan bagaimana mereka berinteraksi dengan segala sesuatu di sekitar mereka. Metode etnografi meliputi pengamatan langsung, studi buku harian, rekaman video, fotografi, dan analisis artefak seperti perangkat yang digunakan seseorang sepanjang hari. Pengamatan dapat dilakukan di mana saja, dari tempat kerja pengguna, rumah mereka, atau saat mereka keluar bersama keluarga dan teman. Panjang studi dapat bervariasi tergantung pada penelitian yang sedang dilakukan. Mereka dapat berinteraksi dari beberapa jam observasi hingga studi yang berlangsung beberapa bulan. Ada dua metode untuk mengumpulkan data penelitian etnografi. Di antaranya, 1. Pengamatan pasif, 2. Wawancara kontekstual. 1. Pengamatan pasif. Jenis ini dapat dikenal juga dengan istilah shadowing, yakni user dibayangi saat mereka melakukan tugas sehari-hari yang diamati oleh peneliti. Terkadang sebelum penelitian dimulai, user akan diwawancara sendiri atau dalam kelompok untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan kebutuhannya. Pengamatan akan didokumentasikan sepanjang hari menggunakan beberapa metode seperti mencatat, foto, sketsa, ataupun video. Riset dapat dilakukan sebagai bagian dari tim sehingga jumlah pengguna yang lebih besar dapat diamati dan karenanya mendapatkan wawasan yang lebih luas dengan cepat. Metode observasi ini adalah cara yang baik bagi peneliti untuk melihat bagaimana pengguna menjalani hari mereka secara langsung dan mengidentifikasi setiap pemutusan ketika pengguna memberitahu peneliti satu hal tetapi sebenarnya berinteraksi dengan cara lain. 2. Wawancara kontekstual. Wawancara kontekstual adalah di mana peneliti akan berinteraksi dengan user sambil mengamati mereka melakukan tugas sehari-hari. Wawancara dilakukan di lingkungan yang santai agar tidak terasa terlalu formal. Peneliti akan mengamati user berlangsungkan tugas sehari-hari mereka dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan wawasan. Jadi, mengapa harus menggunakan metode etnografi? Dalam melibatkan penelitian secara langsung dalam komunitas atau lingkungan yang diteliti, metode etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami makna, nilai, dan norma yang membentuk masyarakat secara mendalam. Etnografi juga menggunakan penelitian untuk melihat dunia dari perspektif subjek individu yang terlibat dalam penelitian mereka. Menghindari penilaian atau stereotip yang datang dari sumber luar. Dengan tinggal di komunitas untuk jangka waktu yang lama, penelitian juga dapat memahami perubahan sosial yang terjadi seiring waktu dan menemukan tren, konflik, atau pengembangan yang mungkin tidak terlihat dalam studi singkat.
Untuk memahami budaya dan masyarakat manusia secara mendalam, metode etnografi sangat relevan dan berharga ini karena metode ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang membantu dalam pengembangan teori, studi multidisipliner, dan peningkatan kebijakan. Adapun bentuk-bentuk metode penelitian etnografi, berikut ini adalah beberapa bentuk penelitian etnografi. Yang paling umum tergantung pada fokus dan pendekatan yang digunakan. 1. Etnografi partisipan. Penelitian etnografi partisipan melibatkan penelitian secara aktif dalam kehidupan komunitas yang mereka pelajari. Peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, dan seringkali bekerja sama dalam proyek lokal. Peneliti yang menggunakan metode ini dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan anggota komunitas sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih luas. 2. Etnografi virtual. Etnografi virtual adalah jenis penelitian yang berfokus pada komunitas dan interaksi yang terjadi di dunia maya, seperti forum online, media sosial, dan platform virtual lainnya. Penelitian melacak dan mempelajari budaya internet, komunikasi daring, dan perilaku online. Mereka dapat menggunakan metode seperti analisis pesan teks, pelacak forum, dan melakukan wawancara online. 3. Etnografi konvensional. Metode ini mengharuskan peneliti untuk tinggal secara fisik di komunitas atau kelompok tertentu untuk jangka waktu yang lama, seringkali berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Mereka mengamati dan mencatat semua aspek kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan, ritual, interaksi sosial, dan bahasa yang mereka gunakan. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dengan mempelajari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang membentuk masyarakat. 4. Etnografi pendidikan. Fokus peneliti ini adalah lingkungan pendidikan dan mencakup kelas, sekolah, dan universitas. Peneliti memperoleh pemahaman tentang cara guru dan siswa berinteraksi, strategi pengajaran yang digunakan, dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada pembelajaran dan perkembangan siswa. Etnografi pendidikan dapat memberikan wawasan tentang masalah dan peluang yang ada dalam sistem pendidikan. 5. Etnografi medis. Studi ini menyelidiki praktik kesehatan, pengobatan tradisional, dan perspektif masyarakat tentang penyakit. Peneliti mempelajari elemen budaya dan berkaitan dengan pengobatan dan kesehatan, seperti kepercayaan, tabu, dan pengobatan obat-obat tradisional. Etnografi medis membantu kita memahami bagaimana budaya melihat kesehatan dan penyakit. 6. Etnografi organisasi. Penelitian ini berfokus pada budaya dan dinamika dalam organisasi atau tempat kerja. Peneliti melihat bagaimana interaksi karyawan, hierarki, nilai-nilai perusahaan, dan bagaimana semuanya mempengaruhi kinerja organisasi. Etnografi organisasi membantu kita memahami bagaimana budaya perusahaan mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kolaborasi di tempat kerja. Yang ketujuh, etnografi politik. Penelitian ini berkonsentrasi pada proses politik, aktivitas, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Penelitian ini melihat dan memahami ideologi, dinamika politik, dan peran pemimpin, dan bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedelapan, organisasi kota. Organisasi kota berfokus pada kehidupan perkotaan, termasuk dinamika sosial budaya dan masalah yang muncul di kota-kota besar. Peneliti mempelajari bagaimana orang beradaptasi dengan kepadatan penduduk, diversitas, dan perubahan sosial dan infrastruktur kota. Penelitian etnografi memiliki karakteristik yang unik dan menggunakan metode pengumpulan data dan analisis yang sesuai dengan konteks yang diselidiki, pertanyaan dan tujuan peneliti, serta lingkungan atau komunitas yang diselidiki, menentukan jenis
penelitian yang akan dipilih. Demikianlah penjelasan tentang etnografi. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa.